Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podglim, podcast Glim Pirit. Aku Hasna, Aku Aisyah. di sini kami sebagai moderator podcast Glim Pirit hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 Biomedis Akhwat ya 2023. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka Taruh. Nah, kalau gitu langsung aja nih Kak, kita kenalan ya Kak. iya, dari sebelah mana nih, Kak? Enakan kanan sih Kak. Oh ya udah, dari kanan nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haifa. Halo, kenalin nama aku Nada. Halo, kenalin nama aku Sabrina. Halo, kenalin nama aku Arika. Halo, kenalin nama aku Nindi. Nama aku Alia. Halo, aku Kiva. Nah, sebenarnya kita masih ada 2 narasumber lagi nih Kak yang belum kenalan ya Kak. Ada siapa aja tuh Kak? Ada Kak Nabila dan Kak Faiza. Mereka lagi berhalangan hadir karena mereka lagi ada di luar kota untuk sesuatu gitu. Nah, kakak-kakak yang tadi barusan kenalan itu baru banget bakti FK Unan tuh Kak. Oh, mungkin kita kasih mereka ini kali ya, satu kata bakti FK Unan 2023. Oh, boleh banget tuh Kak. Dari sebelah mana nih menurut Kakak? Tadi kenalan dari kanan tuh Kak. Sekarang dari kiri dulu. Oh, boleh. Langsung aja. Pastinya asik. Asik. Kenyang dong. Melelahkan dong. Wow. Aku terkejut. Keren. Seru. Mantep deng. Tadi ada yang bilang kenyang tuh Kak. Kenapa tuh bisa kenyang? Dikasih makanan Karena soalnya alhamdulillah snacknya mencukupi dan juga dikasih makan siang alhamdulillah. Seru banget tuh kan ya Iya. Kak pastinya. Langsung aja nih Kak, podcast kita hari ini tentang apa sih Kak? tentang pengenalan stakeholder di FK Unan. Apa sih Kak stakeholder itu? Mungkin kakak-kakak yang di sini tahu apa itu arti tentang stakeholder? Kita tanya aja kali ya Iya. Kak. Menurut Kakak stakeholder itu apa tuh Kak? Jadi, stakeholder itu adalah suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi kalau menurut aku tuh stakeholder tuh kayak struktur perusahaan atau instansi yang diisi sama orang-orang yang terpilih gitu, orang-orang penting. Ya, orang-orang terpilih ya. Menurut aku stakeholder itu juga memiliki peran penting ya dalam suatu instansi. Makanya mereka dipilih dengan baik gitu. Oh gitu. Mungkin sekarang kita bakal pengenalan stakeholder FK Unan dulu kali ya Kak, 2023. Iya langsung aja sih Kak. Enakan dari yang dari atas dulu ya Kak. Iya. Oke, yang pertama itu kita bakal bahas tentang dekan fakultas. Nah, dari yang aku baca, dekan fakultas itu tugasnya untuk mewakili rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan dan penjaminan mutu dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, serta riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan. Nah, untuk dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sendiri itu adalah Bapak Dr. Afriwardi SHSPKOMA. Nah, gitu Kak. Oh, gelarnya panjang banget. Boleh tahu nggak kira-kira riwayat pendidikannya itu apa aja ya? Nah, beliau ini pada tahun 2001 menyelesaikan kuliah S1 pendidikan dokter di Universitas Andalas. Kemudian melanjutkan spesialis ilmu kedokteran olahraga di Universitas Indonesia. Pada tahun 2010 beliau melanjutkan pendidikan dokter ilmu biomedik di Universitas Airlangga. Pada tahun 2011 beliau berkuliah lagi di IAIN Imam Bonjol
mengambil magister agama di jurusan dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Tahun 2019, beliau melanjutkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Taman Siswa. Kemudian di tahun yang sama, beliau juga mengambil pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Taman Siswa. Jadi dekan itu bisa dikatakan sebagai yang mengawasi program-program akademik di tingkat fakultas. Iya. Dan untuk FK UNAN sendiri, dekannya itu ada Pak Dr. Afri Wardi. Nah, di bawahnya dekan itu ada Wadek 1 2 kan ya, Kak? Iya banget, Kak. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang Wadek 1. Nah, Wadek 1 ini kita dapat video kiriman dari Kak Faizah dan Kak Nabila. Selamat menyaksikan. Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yaitu Ibu Dr. Efrida, spesialis patologi klinis magister kesehatan. Wakil Dekan 1 memiliki tugas yaitu sebagai manajer pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, manajer kemahasiswaan dan hubungan akademik. Selain itu, Wakil Dekan 1 membantu dekan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Lalu juga mewakili dekan dalam kegiatan bidang akademik, perencanaan, dan kerjasama. Oh, jadi itu ya Kak, tugas dari Wakil Dekan 1. Singkatnya, Wakil Dekan 1 itu bertugas yang mengelola aspek akademik dan administratif di tingkat fakultas ya Kak. Dan juga yang menggantikan dekan jika dekan berhalangan hadir dalam suatu acara. Oke. Langsung lanjut aja kali ya Kak ke Boleh. Wakil Dekan 2. Oke, jadi wakil dekan 2 itu punya tugas yang berbeda teman-teman. Tugas wakil dekan 2 itu membantu dekan dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, aset, dan pengembangan sumber daya. Wakil dekan 2 ini ditempati oleh Dr. Hardisman, Magister HID, Dr. PH Medical, Fellow of the Royal Society for Public Health. Gitu. Jadi Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 ini nggak kalah penting juga ya Kak, Iya. tugasnya di universitas. Setelah itu, setelah Wadek 1 dan 2, kita juga memiliki stakeholder yang nggak kalah penting nih di FK UNAN ini. Siapa aja tuh Kak? Selanjutnya koordinator tata usaha. Seperti namanya nih, koordinator, jadi tugasnya itu mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan organisasi atau instansi. Juga, dia itu juga berperan membina dalam pengembangan karir pegawai tata usahanya. Nah, terkhusus untuk di kampus FK UNAN ini, koordinator tata usaha kita itu Bapak Ahmad Husni SEMM. Oke, untuk sub koordinator sub koordinator umum dan keuangan. Oke, untuk sub koordinator umum dan keuangan FK UNAN sendiri yaitu Bapak Zaiful Zetra STMSI, di mana tugas dari sub koordinator keuangan Biar Sabrina nggak ini nggak pusing. mati dulu. Ya habis itu putar lagi. Gimana ulang lagi ya? Yang kedua, subkoordinator umum ke. Putar lagi selesai. Ulang dari awal. Iya dari awal. Sub koordinator umum. Aku di bawah share ucap sih. Oke, untuk sub koordinator umum dan keuangan FK UNAN sendiri yaitu Bapak Zaiful Zetra STMSI, di mana tugas dari sub koordinator umum dan keuangan ini adalah melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi keuangan dan kepegawaian. Nah, selanjutnya yaitu koordinator kemahasiswaan. Nah, selanjutnya yaitu koordinator akademik dan kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dan diantara beberapa tugasnya yaitu menyusun program kerja biro akademik, Ketawa kan? mulai dari awal. Selanjutnya yaitu koordinator akademik dan kemahasiswaan Universitas Fakultas Kedokteran. FK aja nggak susah.
Nah, selanjutnya yaitu Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan FK UNAN. Gimana ya, lupa. Berhenti aja dulu. Berhenti aja langsung. Bentar, nah selanjutnya itu. Terus Kamu mau ngomong apa? Alia mau ngomong apa? Subkoordinator oleh itu gimana kata-katanya? Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk FK UNAN sekarang yang menjadi koordinatornya adalah Bapak Reno Revo Indra SK. Nah, selanjutnya itu Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan FK UNAN. Untuk koordinatornya sendiri yaitu sekarang dipegang oleh Bapak Reno Revo Indra SH, dan beberapa tugasnya yaitu menyusun program kerja akademik dan kemahasiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada Kepala Bagian Akademik dan Evaluasi dan Kepala Bagian Kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya, memberi arahan kepada Kepala Bagian Akademik dan Evaluasi dan Kepala Bagian Kemahasiswaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, mengkoordinasikan Kepala Bagian Akademik dan Evaluasi dan Kepala Bagian Kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik. Jadi supaya suatu instansi tetap bisa berlangsung dengan baik gitu kan Kak, semua bagian-bagian tuh udah ada yang mimpinnya. Wah, keren banget ya Kak. Tapi kita belum selesai nih Kak, masih ada kaprodi. Masih banyak ya Kak. Siapa aja tuh Kak kaprodinya? Kita tanyain aja langsung. Iya. Siapa? Jadi di FK UNAN sendiri ada 27 prodi. Di antaranya 4 prodi sarjana, 2 prodi profesi, 3 prodi magister, 2 prodi doktor, 11 prodi SP1 dan 2 prodi SP2. Ya, jadi yang kita bahas di sini sekarang ini adalah program sarjananya. Aku akan menjelaskan 2 ketua prodi dari program studi kedokteran dan program profesi dokter. Jadi kaprodi dari Pendok sendiri itu namanya Dr. Firdawati, Magister Kesehatan PhD. Tugas-tugas dari kaprodi Pendok ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pada pendidikan tahap akademik. Selain koordinasi bagian tahap akademik, kaprodi ini juga bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar, yang diantaranya kelancaran aktivitas pembelajaran, koordinasi dosen pelaksana, kelancaran pelaksanaan penilaian ujian, serta kelancaran pengiriman nilai ke bagian akademik. Selain itu, kaprodi ini juga yang bertanggung jawab atas kelancaran yudisium untuk bagian pendidikan dokter. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kaprodi pendidikan dokter ini dibantu oleh bagian koordinator mata kuliah, pengelola POME, tim student assessment, dan pengelola skripsi. Di atas pendidikan dokter ada pendidikan profesi dokter yang juga memiliki ketua program studi. Nama dari kaprodi program profesi dokter ini yaitu Dr. Al-Hafiz Josan, spesialis THT KRK. Jadi kaprodi program profesi dokter ini memiliki beberapa tugas yang hampir mirip dengan kaprodi pendidikan dokter tadi. Di antaranya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pada pendidikan tahap profesi. Selain mengkoordinasikan kegiatan pada tahap profesi, juga bertanggung jawab atas kelancaran proses pembelajaran. Kaprodi PPD ini juga menjalankan tanggung jawabnya dengan beberapa bagian, yaitu pelaksanaan orientasi maba, pengaturan siklus kepaniteraan klinik pada sistem siklus bagian dan FOME 3, menyusun buku panduan untuk presektor dan dokter muda, penyusunan modul dan buku log, kelancaran pengiriman nilai ke bagian sub akademi.
Selain tanggung jawab koordinasi, Kaprodi PPD ini juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan bimbingan dan ujian kompetensi mahasiswa PPD serta yudisium dokter. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Kaprodi PPD ini bekerja sama dengan ketua bagian klinik yang terkait. Nah, kan selain dari pendidikan dokter sendiri, ada 3 prodi lagi di Fakultas Kedokteran, yaitu psikologi, kebidanan, dan ilmu biomedis. Untuk Kaprodi kebidanan adalah Ibu Ulfa Farahlisa SST MKEP. Untuk prodi psikologi, Ibu Nila Anggraini, sarjana psikologi, magister psikologi. Dan untuk ilmu biomedis, Ibu Dr. Desi Arisanti SSI MSc. Adapun tugas dari Kaprodi itu sendiri adalah yang pertama, menyusun program jangka panjang, rencana kerja, tujuan dan target pembangunan, serta rencana biaya operasional tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Yang kedua, menyusun rencana dan program kerja tahunan jurusan sebagai pedoman kerja dengan berkoordinasi dengan wakil dekan 1 dan 2. Yang ketiga, membuat konsep rencana pengembangan jurusan sebagai bahan masukan bagi dekan. Nah, itu tadi stakeholder yang ada di FK Universitas Andalas. Iya, jadi semua stakeholder itu punya tanggung jawab dan tugasnya masing-masing ya Kak. Iya. Sayang banget nih kalau misalnya langsung ditutup podcastnya kali ini aja. Gimana kalau misalnya kita dengerin cerita kakak-kakak ini tentang persiapan sebelum masuk kuliah nih? Boleh banget tuh Kak. Tapi siapa nih yang mau duluan cerita? Anak SNBP. Iya, dari SNBP dulu. Siapa ya. nih yang SNBP? Angkat tangan ayo. Kak Haifa ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aisyah. Persiapan aku sebelum kuliah sih tidak terlalu banyak, karena persiapannya cuman dari SMA. Aku berusaha untuk memaksimalkan nilai aku, walaupun ada suatu waktu nilai aku sempat drop, tapi alhamdulillahnya nilai-nilai yang sebelumnya bisa membantu untuk menaikkan nilai yang drop itu, karena aku berusaha untuk masuk melalui jalur SNBP. Dan setelah mendiskusikan dengan orang tua dan juga teman, akhirnya aku menjadikan ilmu biomedis ini sebagai pilihan pertama aku. Harapan aku untuk di perkuliahan ini hanya sedikit sih, cuman berharap bisa kuat sampai tamat aja. Amin. Transportasiku dari Kepulauan Riau tuh pertama aku naik kapal dari kampungku dari Lingga terus ke Batam sekitar setengah hari. Terus besoknya baru aku naik pesawat dari Bandara Hang Nadim Batam 1 jam sampai ke bandara apa namanya tuh deh? Bandara Internasional Bandara Internasional Minangkabau. Nah, Dan alhamdulillah sampai. Dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Top goals kakak apa tuh Kak waktu kuliah? Selama berkuliah di sini. Top goalsku selama berkuliah di sini ya semoga aku tahan dah di ilmu biomedis ini. Secara orang bilang kan ilmu biomedis ini lebih berat dari pendok gitu. Iya ke? Apa nak dengar aku masuk bahasa Melayu juga? Iya, di sana Bahasa Melayu. Besok ini ke bahasa Melayu aja. Macam mana bahasa Melayu? Ayo kasih. Ya kakaknya kayaknya keasikan bicara. Oke, kalau kakak Sabrina ini dari Kepulauan Riau, aku dari Kota Bengkulu. Jadi aku kan anak SNBT. Jadi waktu aku tahu aku itu lulus Universitas Andalas itu aku kayak kaget, karena sebenarnya aku dulu waktu aku SMA sebagai jalan-jalan organisasi
aku tuh pernah ke Unan dulu guys, nggak nyangka aja ternyata aku bakal balik lagi ke sini sebagai mahasiswa. Nah, aku bakal cuman bahas tentang persiapan mental aku ya sebelum kuliah. Aku itu orangnya pemalu banget, aku tuh nggak suka inisiatif untuk berteman duluan. Tapi karena kuliah ini aku cukup sadar aku tuh perlu teman, aku tuh perlu circle istilahnya. Jadi aku inisiatif, aku plototin satu-satu itu profil WA teman-temanku, dan aku chat beberapa yang aku rasa bisa. Jadi nggak semuanya, aku coba dulu beberapa, nanyain IG mereka dan berteman gitu. Jadi itu contohnya Kak Sabrina. Lalu sesudah itu, selain itu aku transportasinya aku 15 jam naik bus dari Bengkulu ke Padang. Pegal ya pegal, apalagi punggung aku berasa encok gitu loh guys. Top goals aku untuk ini mungkin yang jangka pendek, aku harap nilai-nilai aku bagus supaya aku juga mau ngejar beasiswa gitu untuk meringankan orang tua bayar UKT. Tapi untuk jangka panjang aku harap aku bisa lulus cepat dan dapatkan cepat kerja gitu setelah lulus. Sekian, terima kasih. Aku. Iya. Jadi ini cerita aku. Setelah lulus dari SMA, hal yang pertama aku lakukan yaitu mencari tahu nih tentang dunia perkuliahan. Seperti yang kita tahu kan, ilmu biomedis termasuk jurusan yang paling baru di Fakultas Kedokteran. Jadi aku mencari tahu seperti apa ilmu biomedis itu, terus apa prospek kerjanya di masa depan. Kemudian aku juga mencari tahu tentang kos yang ada di Padang, nanya sama Kating, terus apa barang bawaan yang bisa dibawa ke kos gitu. Terus top goals aku selama aku berkuliah seperti memperoleh IPK yang tinggi, amin. Terus dapat mencari tahu soal beasiswa, soal perlombaan, dan mengasah lagi skill-skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Sekian dari aku. Oke, kalau untuk aku sendiri sebelum memasuki dunia perkuliahan, tentunya sama seperti yang lain ya Kak, kayak mengikuti bimbel-bimbel. Terus sedangkan persiapan untuk memasuki dunia perkuliahan sih, terutama persiapan mental ya Kak. Selain itu, aku juga mulai mencari tahu tentang semua hal yang berkaitan dengan ilmu biomedis, tentang apa yang dipelajari, serta prospek kerjanya. Selain itu, top goals yang ingin aku capai di semester ini yaitu memiliki IP yang bagus ya Kak tentunya. Top goals jangka panjang aku sih memiliki IPK yang bagus dan memperluas relasi dan menjadi mahasiswa berprestasi. Nah Kak, kali ini aku akan bercerita tentang perjuangan aku sebelum memasuki Universitas Andalas ini. Awalnya aku ketolak SNBP dan lanjut berjuang di SNBT. Awalnya sebelum persiapan UTBK itu aku mengikuti bimbel dan beberapa TO yang ada di Instagram. Dan yang nggak kalah penting nih guys, jalur langit jangan lupa guys. Terus untuk top goals aku bukan lebih ke harapan sih, harapan bukan jangka pendek sih, 4 tahun ke depan. Semoga Biomed 23 tetap kompak ya guys. Sekian dari aku. Kalau dari aku sendiri sih persiapannya nggak banyak ya. Cuman waktu di sekolah dulu, sekolah memfasilitasi untuk mengikuti beberapa bimbel dari beberapa lembaga gitu. Jadi aku juga ngikutin kelas offline sama yang online-nya. Terus mengikuti berbagai tryout dari Instagram juga. Ya pokoknya yang bisa meningkatkan skill aku dalam menjawab soal-soal di SNBT. Top goals. Jadi top goalsnya untuk di sini berharapnya sih ini menjadi pilihan terbaik. Terus
bisa bertahan lah sampai tamat gitu, semoga. Amin. Keren banget ya kak cerita-cerita dari kakak-kakak kita hari ini. Iya nih, siapa tahu yang semoga top goals kakak-kakak yang tadi diceritain dapat terwujud ya. Ya Amin. Ternyata kita udah ada di penghujung acara nih di dalam podcast Glimmy Pirit hari ini. Semoga apa yang kita omongin, apa yang kita impikan tadi, yang diharapin sama kakak-kakak semuanya bisa tercapai ya kak selama di Biomed ini. Amin. Sekian dari kita podcast hari ini, semoga bermanfaat. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.